Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya channel YouTube Febri. Di video kali ini guys, kita mau lakukan liputan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pertama yang sebentar lagi bakal dilantik. Menurut informasi bakal dilantik oleh Bupati Pelawan Haji Lutfi Nusran. Dan pelantikan ini dilakukan di ruang auditorium kantor Bupati Pelawan. Tadi sesi gladi resik sudah dilakukan guys. Ini saya berada di ruangan auditoriumnya guys. Para tamu sudah hadir. Nih, coba kalian lihat guys, ini tamu sudah hadir. Ini ruangan auditorium namanya guys. Jadi ada 8 pejabat tinggi pertama yang dilantik hari ini guys. Pertama sudah duduk di kursi yang sudah disiapkan. Dari sisi kanan terlihat Dr. Ewir Romil bakal menjabat Kepala Dinas Sosial. Di sampingnya ada Tengku Junaidi Habib yang dikenal dengan nama populernya Habib, bakal menduduki posisi Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Di sisi Habib terlihat Masri bakal dilantik menjadi didepenitikan. Sebelumnya dia menjadi PLT Sekwan, sekarang didepenitikan menjadi Sekretaris DPRD. Di tengahnya ada Darlis bakal menjabat didepenitikan menjabat Kepala Badan Kepegawaian. Terus di sisi Darlis ada terlihat Tengku Zulpan didepenitikan dari pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pelawan. Dan di sisi Tengku Zulpan terlihat Nopri Wahyudi bakal didefinitikan menjabat Kepala Badan DPMPD. Dan di sisinya didefinitikan lihat Akhtar nama lengkapnya guys, bakal didefinitikan menjadi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dan di sisi ini wajah baru nih guys, di sisi Atai terlihat Dodi Asma Putra, sebelumnya menjabat Camat Pangkalan Kerinci, habis itu di Dinas Kominfo, bakal dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga guys. Jadi kita menunggu kehadiran Bupati di ruang auditorium ini melakukan pengambilan sumpah sekaligus melantik pejabat. Ada 8 pejabat hari ini guys. Keputusan Bupati Pelawan nomor titik 2 KPTS titik 821.2 garis miring BKPSDM garis miring 2022 garis miring 632 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelawan. Bupati Pelawan menimbang nama 1 Masri SPD MM, jabatan baru Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2 Darlis SP MSI, jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 3 Tengku Zulpan SE, jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 4 Dr. Handus Nopri Wahyudi, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5 Akhtar SE, jabatan baru Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. 6 Dr. Gigi Ewin Romel Mas, jabatan baru Kepala Dinas Sosial. 7 Dodi Asma Putra SSTP, jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 8 Tengku Junaidi Esos MAP, jabatan baru
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, taufik dan jayanya, maka pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Juni tahun 2022, saya Bupati Palawan Aziz Zukri dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Palawan. Penanganan surat perjanjian kinerja, fakta integritas dan surat pernyataan bersedia menempati rumah dinas bagi pejabat pimpinan tinggi pertama. Kepada para saksi dipersilakan untuk menempatkan diri, dan selaku saksi yang berhormat Bapak Insinyur Arizal MSI dan Dr. Andes Farizal MSI, kami persilakan. Teman-teman yang baru saja dilantik, para pejabat yang baru saja dilantik, tentu tadi mungkin agak deg-degan menunggu karena mestinya jam 9. Saya pagi ini ingin memberikan pesan kesabaran kepada pejabat yang dilantik dan seluruh pejabat di Palawan. Saya tadi sebelum mesti jam 9, tapi saya menjemur dulu Pak Asisten 2 dengan Pak Inspektur menengok amfibi bekerja, dan saya sengaja memang pelantikannya saya undur biar saya mau menguji kesabaran pejabat yang mau dilantik ini, menunggu hampir 1 jam sabar atau tidak, karena kesabaran itu dibutuhkan, apalagi kesabaran dalam melayani rakyat. Ini adalah pesan bahwa melayani rakyat dibutuhkan kesabaran. Pesan itu penting. Jadi kenapa saya tunda dan perlambat dari pelantikannya, karena ingin supaya pejabatnya sabar. Saya yakin semuanya pasti sabar. Namanya mau dilantik. Ya. Rasanya kan tak ada yang mau mundur setelah karena menunggu 1 jam. Tapi pesan kesabaran itu sangat penting, karena di dalam pejabat dibutuhkan kesabaran melayani masyarakat, kesabaran dalam membimbing seluruh pejabat-pejabat di bawahnya dibutuhkan kesabaran. Kalau kesabaran itu diterapkan, tentu bawahan bisa bekerja maksimal, rakyat pun bisa terlayani dengan baik. Teman-teman semua, pada kesempatan ini tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya ingin sampaikan bahwa ada amanah di pundak saudara-saudara sekarang, bahwa amanah yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, yang akan dipertanggungjawabkan bukan cuma dengan bupati saja, tapi akan dipertanggungjawabkan juga dengan Tuhan. Nah, maka pada kesempatan ini tentu bagi pejabat-pejabat dilantik, konsentrasi, langsung kerja, tancap gas. Program-program prioritas pemerintah harus cepat berjalan, jangan sampai ada kendala. Program-program prioritas harus cepat terlaksana, dan tentu kepada pejabat-pejabat yang dilantik secepat mungkin untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk negeri Kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini. Tunjukkan bahwa kepercayaan yang saya berikan benar-benar bisa dibuktikan dengan kinerja yang terbaik. Nah, maka tentu saya berharap dengan para pejabat yang sudah dilantik hari ini harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan harus berani berinovasi. Harus lebih kreatif.
seluruh OPD pejabat yang dilantik hari ini harus berani inovasi. Dan tidak boleh bekerja cuma rutinitas, tidak boleh bekerja cuma yang biasa-biasa saja. Sekarang cara berpikirnya sudah harus out of the box. Orang sudah berani membuat kebijakan inovasi yang terbaik. Tapi tentu sesuai dengan regulasi-regulasi dan aturan yang sudah membimbing kita semua. Dan tentu aturan-aturan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Teman-teman semua dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan, tentu semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang diambil oleh Bupati, insya Allah itu adalah kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk rakyat. Kebijakan yang terbaik untuk rakyat. Maka para pejabat bisa mengaplikasikannya ke bawah. Dan betul-betul bisa memanage di OPD-nya masing-masing. Tolong di-manage OPD-nya masing-masing supaya seluruh pejabat yang ada di situ dan pegawai honorer bisa bekerja maksimal untuk masyarakat. Teman-teman semua yang baru saja dilantik, saya juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa hari ini dilantik, tapi bisa jadi 6 bulan lagi saya evaluasi. Saya akan evaluasi apalagi kalau program-program prioritas tidak berjalan. Serapan anggaran harus tinggi, inovasi untuk mengejar pendapatan juga harus tinggi. Itu tugas dari teman-teman. Bagaimana program-program pemerintah bisa terwujud secepat mungkin. Nah, ini harus dicamkan. Kalau nanti program-program prioritas tidak berjalan, maka saya pasti akan melakukan evaluasi. Karena program itu pasti akan berdampak kepada masyarakat banyak. Pasti akan berdampak terhadap perekonomian. Pasti akan berdampak terhadap sosial. Maka program-program itu benar-benar harus bisa berjalan dengan baik. Silakan ditata lagi di OPD-nya masing-masing. Kesempatan diberikan, tunjukkan bahwa kalian mampu. Akhirnya saya mengucapkan selamat bertugas, bekerjalah dengan maksimal, bekerjalah dengan baik, dan ingat selalu pesan saya, bekerjalah dengan hati. Bekerja dengan hati itu mengalahkan segala-galanya. Karena hati tak bisa dibeli. Karena hati, kalau orang bekerja dengan hati, semuanya akan dicurahkannya. Karena bekerja bukan karena sesuatu. Dan aku yakin teman-teman yang hari ini dilantik akan bekerja dengan hati. Bidang sosial, bagaimana memikirkan orang miskin, bagaimana memikirkan janda tua, yang sampai program prioritas pemerintah tidak jalan. Dinas perkebunan, bagaimana program pupuk gratis bisa berjalan, bagaimana upaya kita ingin membantu orang-orang miskin, mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, tentu menjadi contoh nanti di Dinas Perkebunan juga. Dan begitu juga dengan Dinas Pariwisata. Bagaimana kita ingin ikon-ikon wisata kita benar-benar menjadi tempat orang berkunjung. Bagaimana wisata kita betul-betul bisa mendunia. Bono, wisata-wisata lainnya benar-benar harus serius. Karena dibutuhkan keseriusan. Kalau keseriusan itu, kalau sudah bekerja dengan hati, bahkan orang waktunya pun tidak dihitung-hitung. Waktunya tidak dihitung-hitung. Saya pun bukan kadang, tapi hampir setiap hari juga menghabiskan waktu saya. Saya juga tidurnya 3-4 jam satu hari. Kadang tidur jam 1, jam 2 malam. Subuh harus bangun lagi, beraktivitas. Tapi itulah pengabdian. Kalau pengabdian dengan hati, kita tidak menghitung apa yang kita dapat. Kita yakin kalau dengan hati yang kita dapatkan itu yang menggantinya adalah Allah. Tuhan yang mengganti setiap kebaikan. Karena setiap detik menit pikiran untuk kebaikan, untuk orang banyak itu menjadi pahala.
Setiap waktu yang Bapak lakukan memikirkan orang banyak, memikirkan rakyat, itu menjadi kebaikan. Kalau dia menjadi kebaikan akan diganti oleh Allah. Kalau diganti oleh Allah, diganti oleh Tuhan, maka Allah akan ganti dengan berbagai macam cara. Bisa memberikan rezeki, bisa memberikan kebahagiaan, berbagai macam cara akan diberikan oleh Allah. Maka belajarlah bekerja dengan hati, dan kita semua masih tahap belajar. Saya pun terus belajar bekerja dengan hati, maka sama-sama kita belajar untuk bekerja dengan hati. Seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sama juga dengan Bapeda, saya juga berpesan bagaimana meramu supaya perencanaan-perencanaan kita yang terbaik, perencanaan kita menjadi prioritas, bahwa apa yang menjadi prioritas betul-betul terwujud. Apa yang sering saya sampaikan, jangan yang wajib kita tinggalkan, yang sunat kita kerjakan, itu benar-benar bisa diwujudkan. Itu juga dengan teman-teman lain, bagaimana Satpol PP dengan damkarnya bisa bekerja dengan maksimal, melayani rakyat, jadi Satpol PP yang humanis, tegas tapi humanis. Tegas menegakkan aturan, tapi humanis dalam melayani. Tidak perlu dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang tegas, itu yang kita lakukan. Tegas dengan keras, dua hal yang berbeda. Maka dibutuhkan ketegasan, tapi harus penuh senyuman. Dan begitu juga tentunya dengan Sekwa, bagaimana mengatur ritme politik, bagaimana bisa mengakomodir sekretariat dewan. Tentunya kesejukan politik juga harus terjaga dengan program Pelalawan Sejuk yang akan dicanangkan, bahwa sejuk yang kita harapkan bukan cuma sejuk secara lingkungan, tapi sejuk juga secara ekonomi. Kalau sejuk secara ekonomi, maka rakyat harus hidup sejahtera, pertumbuhan ekonomi semakin baik. Sejuk secara sosial, tidak ada, bagaimana kriminalitas berkurang, bagaimana konflik suku, agama tidak terjadi. Alhamdulillah itu sudah terwujud di Pelalawan. Ini harus kita pertahankan. Bagaimana kita mewujudkan juga yang namanya sejuk secara politik. Sejuk secara politik itu adalah bahwa tujuan kita satu, bahwa kita ingin membangun Pelalawan. Perbedaan-perbedaan adalah sebuah kekuatan yang harus disatukan, bukan karena kebencian, tapi karena tujuan yang sama, ingin membuat rakyat sejahtera. Teman-teman semua, itu pesan dari saya. Ingat terus, bekerjalah dengan hati. Kalau bekerja hati, pasti ingin berbuat yang terbaik terus. Pasti berpikir inovasi. OPD saya ingin buat supaya rakyat senang. Program saya ini menyentuh gimana caranya. Pasti itu yang kita pikirkan. Sehingga kita berpikir. Kalau kita berpikir, kita akan menambah knowledge, kita ingin mencari tahu, menelpon kawan, menonton YouTube, membuka media sosial. Karena kita ingin knowledge kita semakin bertambah. Karena kita harus menambah terus, karena kita bukan orang sempurna. Saya pun bukan orang sempurna, kita bukan orang sempurna. Maka sama-sama kita terus mengupgrade kemampuan dan kapasitas dan kapabilitas kita semua.